Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya dari kelas 11 TKJA dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi data dan Radio over Internet Protocol atau ROIP. Pada konsep komunikasi data, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan OSI layer, application layer, presentation, session, transport layer, network, data link, dan physical layer. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan OSI layer? Model referensi atau jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI terdiri merupakan singkatan dari Open System Interaction. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadi suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional sebuah jaringan. Selanjutnya, pada layer kedua, pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation adalah mentranslate data yang ditransmisikan dan menuju sebuah aplikasi. Selanjutnya ada session layer, merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat dan dikelola. Contohnya protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Selanjutnya ada transport layer, lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Selanjutnya ada network layer, adalah lapisan ketiga dari bawah. Dalam model referensi jaringan OSI, lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi berikut, yaitu pengelamatan logis dan menggunakan pemetaan terhadap paketan melalui jaringan. Selanjutnya ada lapisan fisik. Lapisan pertama dalam model referensi jaringan OSI dari 7 lapisan lainnya. Lapisan ini mendefinisikan antarmuka dan mekanisme untuk meletakkan bit-bit data di atas media jaringan. Selanjutnya, Radio over Internet Protocol atau ROIP. Apa sih yang dimaksud dengan ROIP? ROIP singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP kemungkinan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dalam suatu perangkat komunikasi. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja semua tentang ROIP, tentang base and station, IP gateway, IP interface, dan router, serta sistem ROIP. Apa yang dimaksud dengan Base Transceiver Tension adalah singkat dari BTS, adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Selanjutnya ada IP Gateway, adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dan LAN dengan jaringan publik atau internet atau sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu masuk, keluar atau masuk, sebagai sebuah gerbang antara LAN dan internet. IP interface adalah yang dialokasikan software untuk mengakses host itu sendiri. Loopback address tidak mewakili hardware yang tidak terkoneksi dengan suatu networknya, hanya digunakan untuk menjalankan aplikasi secara lokal dalam host yang bersangkutan. Router adalah contoh sambungan WiFi. Saya punya gambar dari router. Contoh dari router. Selanjutnya, saya akan membacakan apakah keuntungan dari sistem ROIP. Keuntungannya yaitu ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol. Base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang oleh area tersebut. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap.
Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.